Ini dong. Yes. Yes. Dewi Samudra, Dewi Samudra siapa? Aduh. Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Masjid yang dibakar, gereja yang dirusak, vihara yang dilempari batu. Ini bukan cerita di negeri lain, ini terjadi di sini, di tanah yang tersebut rumah bersama. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keberagaman, tapi keberagaman itu justru kini sedang diuji. Beberapa tahun terakhir, kasus perusakan tempat ibadah kembali menjadi sorotan publik. Sebuah luka yang mengoyak nilai toleransi yang selama ini kita jaga. Lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut mengajak kita bertanya, apakah nilai ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sila pertama Pancasila telah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut laporan Setara Institut, ratusan peristiwa pelarangan kebebasan beragama terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari penutupan paksa tempat ibadah, aksi vandalisme, penolakan pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang sudah berdiri bertahun-tahun. Beberapa kasus yang sempat viral antara lain perusakan masjid di sejumlah daerah konflik, penutupan gereja di wilayah yang mengalami tekanan sosial, dan penolakan pembangunan tempat ibadah minoritas yang berujung pada bentrokan warga. Kasus-kasus ini bukan sekedar angka dalam laporan. Di balik setiap data, ada jemaat yang kehilangan tempat berdoa, ada komunitas yang terpecah, ada rasa aman yang dirampas, dan ada kepercayaan antar sesama yang perlahan terkikis. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama bukanlah masalah yang sudah selesai. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung keberagaman, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kehidupan yang benar-benar menghargai perbedaan keyakinan. Setiap kasus yang terjadi menjadi pengingat bahwa toleransi harus dijaga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat. Ada 3 pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa terjadi dan apa dampaknya? Yang sedang terjadi adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ketika tempat ibadah ditutup atau dirusak secara paksa, itu bukan hanya kejahatan biasa, itu merupakan serangan langsung terhadap hak dasar manusia. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan makna sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan penghormatan kehidupan beragama dan kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Lantas, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Pertama, ada kelompok-kelompok yang secara aktif menyebarkan narasi kebencian dan provokasi berbasis agama. Kedua, lemahnya respon aparat hukum membuat para pelaku merasa tidak ada konsekuensi. Ketiga, minimnya ruang dialog antar warga membuat jarak antar komunitas semakin lebar. Dan yang keempat, media sosial kerap menjadi pemantik konflik ketika informasi yang belum tentu saja benar disebar tanpa disaring. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok yang menjadi korban. Masyarakat secara keseluruhan juga ikut merasakan meningkatnya rasa curiga dan berkurangnya solidaritas sosial. Dan dalam jangka panjang, konflik yang berawal dari intoleran dapat berkembang menjadi perpecahan yang mengancam persatuan bangsa.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini besar, tapi bukan tanpa solusi. Pertama, edukasi toleransi harus diperkuat. Toleransi bukan nilai yang datang dengan sendirinya. Ia harus diajarkan. Di keluarga, orang tua harus mengenalkan anak pada keberagaman sejak usia dini. Di sekolah, kurikulum pendidikan agama dan kewarganegaraan harus menanamkan sikap menghormati perbedaan, bukan hanya sekedar hafalan teori. Kedua, dialog antar umat beragama harus terus dibangun. Forum-forum lintas agama bukan sekedar seremonial, tetapi ketika kita duduk bersama, berbicara, dan saling mendengarkan, kita menghancurkan prasangka yang selama ini timbul karena ketidaktahuan. Ketiga, penegak hukum harus tegas dan konsisten. Tidak boleh ada kejahatan perusak tempat ibadah yang dibiarkan bebas tanpa proses hukum yang adil, karena impunitas merupakan bahan bakar bagi kekerasan berikutnya. Keempat, dan inilah yang paling dekat dengan kita, peran generasi muda. Kita hidup di era di mana satu postingan bisa dilihat jutaan orang. Gunakan itu dengan bijak, lawan narasi kebencian dengan konten edukasi yang mendidik. Jadilah suara perdamaian, bukan penggerak konflik. Indonesia berdiri di atas satu pondasi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa keberagaman agama bukanlah alasan untuk saling membenci, melainkan kesempatan untuk saling menghormati. Ketika rumah ibadah diserang, yang terluka bukan hanya umat agama tertentu, melainkan yang terluka ialah nilai persaudaraan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa. Karena itu, menjaga toleransi bukan hanya tugas pemerintah negara ataupun tokoh-tokoh agama tertentu, melainkan adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berdirinya tempat ibadah dengan damai adalah bukti bahwa kita sanggup hidup berdampingan satu sama lain. Maka jagalah itu, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata di setiap harinya. Toleransi bukanlah kelemahan, melainkan toleransi ialah kekuatan bangsa yang sesungguhnya. Terima kasih.